Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas sistem bilangan dan bilangan real. Mungkin terdengar sederhana. Kita sudah kenal sejak kecil, tapi ternyata bilangan punya struktur yang sangat rapi dan setiap jenisnya punya peran khusus dalam matematika. Kita akan melihat bagaimana sistem bilangan berkembang dari bilangan asli untuk menghitung sampai bilangan kompleks yang dipakai dalam fisika dan teknik. Dan kita akan fokus pada bilangan real, fondasi dari kalkulus yang akan kita pelajari nanti. Sebelum itu, izinkan saya kenalkan anggota dari kelompok 7. Di sini ada Aditya Rizky Putra, Gerard Adrian Hamongan Lumban Gaol, Fauzi Angga Saputra, dan Trisna. Sebelum masuk ke materi inti, kita perlu memahami bagaimana sistem bilangan berkembang. Setiap jenis bilangan muncul karena ada kebutuhan matematis yang tidak bisa dipenuhi oleh sistem sebelumnya. Bilangan asli n adalah yang paling pertama, digunakan untuk menghitung objek seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Sistem ini masih sempurna untuk menghitung benda tapi memiliki keterbatasan. Keterbatasan itu muncul ketika kita perlu menyatakan nilai negatif, seperti utang, suhu di bawah nol, atau posisi di bawah permukaan laut. Bilangan asli tidak bisa menangani ini, sehingga bilangan bulat Z, simbol Z, dikembangkan untuk mencakup bilangan negatif, 0 dan positif. Namun, bilangan bulat pun masih terbatas. Ketika kita perlu menyatakan hasil pembagian, seperti setengah atau 3/4, bilangan bulat tidak cukup. Maka muncullah bilangan rasional atau simbolnya itu Q, yaitu semua bilangan yang bisa ditulis sebagai pi per Q dengan pi dan Q bilangan bulat. Contohnya 1/2, 3/4, atau 0,75. Tapi ternyata masih ada bilangan yang tidak bisa ditulis sebagai pecahan. Dari geometri, kita menemukan bilangan irasional seperti akar 2, panjang diagonal persegi dengan sisi 1 yang tidak bisa diekspresikan sebagai P per Q. Begitu juga dengan pi dan E. Gabungan bilangan rasional dan irasional inilah yang membentuk bilangan real atau yang simbolnya itu R, yang mengisi seluruh garis bilangan tanpa celah. Terakhir, untuk menyelesaikan persamaan seperti X pangkat 2 adalah sama dengan min 1, kita memerlukan bilangan kompleks, atau itu simbolnya C, yang melibatkan akar min 1 atau I. Nah, setelah kita tahu mengapa sistem bilangan ini berkembang, sekarang mari kita lihat apa sebenarnya sistem bilangan itu dan bagaimana strukturnya secara formal. Jadi apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah cara kita mengklasifikasikan bilangan berdasarkan sifat dan operasi matematikanya. Setiap jenis bilangan memiliki karakteristik unik dan semuanya saling berhubung membentuk hierarki. Kalau kita lihat strukturnya di sini, yang paling luas adalah bilangan kompleks. Ini mencakup semua jenis bilangan. Di dalamnya terbagi menjadi dua cabang besar, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Fokus kita adalah bilangan real. Bilangan real sendiri terbagi menjadi dua, bilangan rasional dan bilangan irasional. Bilangan rasional mencakup bilangan bulat yang di dalamnya ada bilangan caca dan di dalam bilangan caca ada bilangan asli. Mari kita lihat contohnya seperti yang di kiri ini. Berikut bilangan asli itu seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya bilangan caca dengan menambahkan 0 sebelum angka 1 seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat menambahkan negatif seperti min 2, min 1, dan seterusnya. Bilangan rasional mencakup bilangan seperti setengah atau desimal berulang seperti 0,75. Bilangan irasional seperti akar 2, pi, e yang tidak bisa ditulis sebagai pecahan. Dan bilangan kompleks seperti 3 plus 4 imajiner yang memiliki bagian real dan imajiner. Di sebelah kanan teman-teman bisa lihat diagram pohon yang menggambarkan hierarki ini secara visual. Setelah kita memahami struktur dan hierarki sistem bilangan, sekarang kita perlu mengenal notasi-notasi yang akan sering kita gunakan dalam matematika. Dalam matematika, setiap himpunan bilangan memiliki simbol khusus yang digunakan secara universal. Seperti contohnya ini, N adalah simbol untuk bilangan asli. Dari kata natural numbers, ini mencakup 1,
2, 3, dan seterusnya. Z untuk bilangan bulat, ini mencakup bilangan negatif, 0, dan positif. Q untuk bilangan rasional, semua bilangan yang bisa ditulis sebagai pecahan. R untuk bilangan real, mencakup bilangan irasional dan rasional yang ada di garis bilangan. Dan C untuk bilangan kompleks, dari kata kompleks yang mencakup bilangan dengan bagian real dan imajiner. Selain itu ada simbol E yang dibaca elemen dari atau anggota dari. Jadi kalau kita tulis 3EN artinya 3 adalah anggota dari himpunan bilangan asli atau akar 2 ER. Artinya akar 2 termasuk dalam bilangan real. Notasi-notasi ini akan sangat sering kita pakai di materi selanjutnya. Bilangan imajiner versus bilangan real. Perlu kita ketahui bersama, bilangan real adalah bilangan imajiner, merupakan dua komponen utama yang membentuk apa yang kita sebut sebagai bilangan kompleks. Pertama, mari kita lihat kolom bilangan real. Ini adalah bilangan yang biasa kita gunakan sehari-hari dan dapat dengan mudah kita representasikan pada garis bilangan. Contohnya sangat luas, mulai dari angka bulat seperti 5 dan -3, angka desimal seperti 2, 5, hingga konstanta matematika seperti pi dan akar 2. Bilangan real ini mencakup kelompok bilangan rasional maupun irasional. Kedua, di kolom tengah ada bilangan imajiner. Sesuai namanya, bilangan ini melibatkan akar kuadrat dari bilangan negatif. Simbol utamanya adalah I, di mana nilai I sama dengan akar -1. Sehingga jika I dikuadratkan, nilainya menjadi -1. Contohnya adalah 5I, -2I, atau 3I. Karena sifatnya yang imajiner, angka-angka ini tidak dapat kita gambarkan pada garis bilangan real biasa. Terakhir, di kolom ketiga ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah gabungan utuh antara bilangan real dan bilangan imajiner yang ditulis dalam bentuk rumus Z sama dengan A plus B. Contohnya seperti 2 plus 3I atau 1 min 4I. Jadi bisa disimpulkan bahwa bilangan real dan imajiner sebenarnya adalah kasus khusus dari sistem bilangan kompleks ini. Sekarang mari kita persempit pembahasan kita pada bagian bilangan real, yaitu melihat perbedaan antara bilangan rasional dan bilangan irasional. Di sisi kiri, kita punya bilangan rasional. Karakteristik utamanya adalah bilangan ini dapat ditulis dalam bentuk pecahan sederhana pi per q. Dengan syarat pi dan q adalah bilangan bulat dan q tidak boleh sama dengan 0. Ciri khas desimalnya ada dua. Pertama, desimalnya bisa berakhir atau berhenti seperti 0,5 atau 1,75. Kedua, desimalnya bisa berulang tanpa akhir namun polanya teratur, contohnya 0,333 atau 0,666. Sementara itu, di sisi kanan kita melihat bilangan irasional, kebalikan dari rasional. Bilangan irasional sama sekali tidak dapat dinyatakan sebagai pecahan sederhana pi per q. Jika diubah ke bentuk desimal, angkanya tidak akan pernah berakhir dan polanya acak atau tidak berulang. Contoh paling populer adalah nilai pi yang sering kita bulatkan jadi 3/14. Padahal aslinya adalah 3,14159 dan seterusnya tanpa henti. Contoh lainnya adalah nilai bilangan Euler, akar 2, akar 3, serta golden ratio. Sebagai catatan penting untuk diingat, meskipun cara representasi desimalnya berbeda total, baik bilangan rasional maupun irasional, keduanya sama-sama bernaung di bawah payung besar bilangan real.
Untuk memantapkan pemahaman kita, mari kita rangkum poin-poin perbedaan tadi secara lebih detail dan terstruktur pada slide ketiga ini. Mari kita bedah satu persatu berdasarkan aspeknya. Dari segi definisi, bilangan rasional mutlak harus bisa ditulis sebagai pecahan pi per q dengan basis bilangan bulat, sedangkan bilangan irasional sama sekali tidak memenuhi syarat tersebut. Dari segi bentuk pecahan, kelompok rasional selalu bisa kita sederhanakan ke bentuk pecahan biasa, sedangkan kelompok irasional tidak akan pernah bisa dibuat menjadi pecahan sederhana. Dari segi karakter desimal, angka desimal pada bilangan rasional pasti berakhir atau minimal berulang secara teratur. Di sisi lain, desimal bilangan irasional akan terus memanjang tanpa akhir dan polanya acak. Terakhir, mari kita perhatikan contohnya sekali lagi agar lebih jelas. Contoh bilangan rasional meliputi setengah, 0, 5, 2, atau minus 5. Sedangkan contoh bilangan irasional tetap diwakili oleh konstanta unik seperti pi, bilangan akar-akar kuadrat yang tidak bulat, serta golden ratio. Dengan memahami struktur ini, kita bisa lebih mudah mengklasifikasikan angka dalam operasi matematika ke depannya. Setelah sebelumnya kita memahami klarifikasi kelompok bilangan, sekarang mari kita lihat bagaimana cara menempatkan angka-angka tersebut secara visual. Topik kita adalah menyajikan bilangan real menggunakan garis bilangan. Garis bilangan ini merupakan representasi visual dari semua bilangan real pada sebuah sumbu horizontal. Mari kita perhatikan titik-titik yang ada pada contoh garis bilangan ini dari kiri ke kanan. Di sebelah kiri 0, kita bisa menempatkan bilangan bulat negatif seperti minus 3, serta bilangan desimal atau pecahan negatif seperti minus 1,5. Tepat di tengah-tengah ada angka 0 yang kita sebut sebagai titik asal atau origin. Bergerak ke sebelah kanan 0, kita memasuki area positif. Di sini kita bisa menyisipkan bilangan irasional positif seperti akar 2 yang bernilai sekitar 1,4. Lalu konstanta irasional terkenal yaitu pi atau pi di kisaran 3,14159 hingga bilangan bulat positif seperti angka 5. Kesimpulan penting dari slide ini adalah semua jenis bilangan tadi terletak pada satu garis bilangan real yang sama, karena semuanya terbukti dapat dipresentasikan sebagai nilai numerik yang pasti. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke slide yang selanjutnya. Selain menggunakan garis bilangan, kita juga bisa menyajikan bilangan real melalui bentuk notasi desimal. Secara umum, notasi desimal ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu kategori pertama di sisi kiri adalah desimal berakhir atau terminating. Desimal ini adalah desimal yang memiliki jumlah digit terbatas atau berhenti setelah tanda koma. Contohnya, 1/4 atau 1/4 menjadi 0,25 atau 7/8 menjadi 0,875. Jika utamanya adalah pembilang dapat dibagi habis oleh penyabut tanpa ada sisa angka yang terus menggantung. Kategori kedua di sisi kanan adalah desimal berulang atau repeating desimal. Desimal ini memiliki digit yang tidak pernah habis dan terus berulang tanpa batas dengan pola yang teratur. Contohnya sepertiga atau 1/3 menjadi 0,3 titik-titik yang biasa ditandai dengan garis atas angka 3 untuk menunjukkan perulangan. Contoh lain adalah 1/7 atau 1/6. Poin kunci yang harus kita bawahi di sini, semua desimal yang berakhir maupun desimal yang berulang secara teratur ini sebelumnya termasuk ke dalam kelompok bilangan rasional karena mereka semua pada dasarnya dapat diubah kembali menjadi bentuk pecahan biasa pi per q. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke slide yang berikutnya. Sekarang setelah kita mahir membaca posisi di angka di garis bilangan, kita akan masuk ke konsep yang lebih spesifik, yaitu definisi interval. Apa itu interval? Sederhananya, interval adalah sebuah himpunan yang mencakup semua bilangan real yang terletak di antara dua batas tertentu. Karakteristik dari sebuah interval itu dinamis.
Sifatnya bisa tertutup, terbuka, atau kombinasi dari keduanya. Setengah terbuka atau setengah tertutup, hal ini sepenuhnya bergantung pada apakah angka di titik batas tersebut ikut dimasukkan ke dalam kelompok hitungan atau tidak. Mari kita lihat contoh ringkasan agar lebih terbayang-bayang sebelum kita bahas jenis-jenisnya nanti. Jika kita menulis dengan kurung siku seperti 2,5 dalam kurung siku, ini berarti semua bilangan x di mana x dimulai dari 2 sampai dengan 5 ditulis dengan tanda kurang dari atau sama dengan, yaitu 2 kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan 5. Namun jika kita menuliskannya dengan kurung biasa seperti 1,4 dalam kurung biasa, artinya adalah semua bilangan x di antara 1 dan 4 di mana angka 1 dan 4-nya sendiri tidak ikut dihitung, yaitu 1 kurang dari x kurang dari 4. Konsep batasan kurung ini akan kita bedah secara mendalam pada pembahasan jenis-jenis interval di bagian selanjutnya. Lanjutkan pembahasan sebelumnya. Kali ini kita akan membedah konsep mengenai jenis-jenis interval dalam matematika beserta cara menulis menotasikannya. Secara umum, interval terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan batasan ujung-ujungnya. Pertama, ada interval tertutup yang disimbolkan dengan kurung siku. Artinya, interval ini mencakup semua bilangan x, di mana x lebih besar atau sama dengan A, dan lebih kecil atau sama dengan B. Dalam interval tertutup, kedua titik ujung nilainya ikut termasuk ke dalam hitungan A, B. Kedua, ada interval terbuka yang disimbolkan dengan kurung biasa A, B. Ini artinya interval ini mencakup semua bilangan x di antara A dan B. Namun, kedua nilai ujungnya sendiri tidak termasuk ke dalam hitungan ketiga. Ketiga, kita juga mengenal interval setengah terbuka. Contohnya bisa berupa kurung siku di kiri dan kurung biasa di kanan. Atau sebaliknya. Di sini hanya salah satu titik ujung saja yang nilainya ikut dihitung. Sekarang mari kita bedah dasar penulisan matematikanya, yaitu simbol pertidaksamaan dan artinya. Memahami simbol ini sangat krusial agar kita tidak keliru saat menggambarkan interval nantinya. Mari kita lihat poin-poin utamanya. Simbol pertama adalah kurang dari. Contohnya, jika ditulis x kurang dari 5, artinya nilai x kurang dari 5. Pada grafik nanti, ini akan digambarkan dengan titik terbuka. Simbol kedua adalah lebih dari. Contohnya, x lebih dari 2, yang berarti sama seperti sebelumnya. Ini juga digambarkan dengan titik terbuka. Simbol ketiga adalah kurang dari atau sama dengan. Contohnya, x kurang dari sama dengan 4. Karena ada kata sama dengan, artinya angka 4 ikut masuk dalam hitungan. Ciri utama pada grafik adalah menggunakan titik tertutup. Simbol keempat adalah lebih dari atau sama dengan. Contohnya, x lebih dari 1 atau sama dengan 1. Dan ini juga digambarkan dengan titik tertutup. Terakhir, kita punya simbol tidak sama dengan. Contohnya, x tidak sama dengan 0, yang berarti nilai x boleh berapa saja, misalkan bukan angka 0.
Di slide terakhir, kita akan melihat bagaimana penerapan teori tadi ke dalam visualisasi interval dan ketidaksamaan pada garis bilangan. Mari kita perhatikan dua contoh konkret di slide ini. Pada contoh pertama, kita punya pertidaksamaan min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 5. Jika kita visualisasikan pada garis bilangan, perhatikan titiknya. Di angka min 2 kita menggunakan titik tertutup karena simbolnya adalah kurang dari atau sama dengan. Sedangkan di angka 5 kita menggunakan titik terbuka karena simbolnya hanya kurang dari. Maka notasi intervalnya ditulis dengan gabungan kurung siku dan kurung biasa, yaitu kurung siku min 2,5 kurung siku biasa. Pada contoh kedua, pertidaksamaannya adalah X lebih dari 3. Karena simbolnya lebih dari, maka di angka 3 kita gambarkan dengan titik terbuka. Lalu, karena nilainya lebih besar, arah panahnya mengarah ke kanan menuju tak terhingga. Sehingga notasi intervalnya ditulis sebagai kurung terbuka. 3 terhingga kurung. Sebagai catatan dan kesimpulan penting untuk diingat, titik tertutup selalu berpasangan dengan tanda kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, yang berarti nilai batasnya ikut termasuk. Sementara titik terbuka selalu berpasangan dengan tanda kurang dari atau lebih dari, yang berarti nilai batasnya tidak termasuk ke dalam himpunan. Mungkin itu saja, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.